Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya! Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat datang kembali dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan rohani kita, membahas tentang iman. Kalau kemarin kita belajar bahwa iman sejati tidak membutuhkan pembelaan, maka hari ini kita akan melihat bahwa iman yang benar justru bertumbuh di tengah situasi yang tampaknya mustahil. Mari siapkan hati kita, buka renungan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang mendekat, haus akan firman-Mu. Bangkitkan iman dalam hati kami, bukan iman yang hanya berharap saat keadaan mudah, tetapi iman yang bertumbuh ketika segalanya tampak mustahil. Bicaralah, kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca dalam Roma pasal 4 ayat 20-21. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Hari ini kita fokus pada bagaimana iman Abraham tidak hanya bertahan, tetapi poin yang pertama, iman tidak mengingkari fakta, tapi mengingatkan firman. Iman bukan menutup mata terhadap kenyataan. Abraham tahu keadaan tubuhnya sendiri. Roma 4 ayat 19 berkata, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena ia telah berumur kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Abraham menyadari faktanya, namun tidak membiarkan fakta mengalahkan janji. Saudara, contoh sehari-hari. Dokter berkata kecil harapan sembuh, tapi iman berkata Tuhan berkuasa. Ekonomi sulit, iman berkata Tuhan mencukupkan. Pelayanan ditolak, iman berkata Tuhan membuka pintu. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Poin yang kedua, iman bertumbuh saat kita terus memuliakan Tuhan. Firman Tuhan berkata, ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Artinya iman bertumbuh bukan sekedar menunggu janji, tapi menyembah Dia di tengah prosesnya. Mazmur 34 ayat 2-4 berkata, aku hendak memuliakan Tuhan pada segala waktu. Pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, dan marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Pujian menguatkan iman, bukan sekedar jadi ritual liturgi. Poin yang ketiga, iman bertumbuh karena meyakini kemampuan Allah, bukan kemampuan diri sendiri. Abraham tidak fokus pada ketidakmampuannya, melainkan dia berfokus pada kesanggupan Allah. Yeremia 32 ayat 27 berkata, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Di dalam Efesus 3 ayat 20, sana Paulus menuliskan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan,
seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saat fokus kita pada diri sendiri, iman menjadi kecil. Saat fokus pada Tuhan, iman bertumbuh. Poin yang keempat, iman bertumbuh melalui ujian. Masalah bukan penghalang iman, tetapi lahan pertumbuhan iman. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 di sana dikatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Tanpa badai tidak ada akar yang dalam. Tanpa penantian tidak ada kedewasaan. Saudara, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Di area mana imanku melemah? Apakah aku memuliakan Tuhan di tengah masalah? Apakah aku lebih fokus pada fakta atau pada janji? Mari kita merenungkannya, saudara. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan, kuatkan kami, bukan iman musiman, tetapi iman yang bertumbuh dalam tekanan. Ajar kami berpegang pada janji, bukan pada perasaan. Hamba menyerahkan seluruh pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, dan biar belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Diberkatilah Engkau dengan segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kiranya berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kepala Gereja, kekuatan penyertaan dan pembelaan Allah Roh Kudus terus menjadi bahagian kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dari sekarang, besok, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkatimu, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.